Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Sekarang biarkan tubuhmu beristirahat perlahan. Lepaskan semua lelah, semua pikiran yang memenuhi hari ini. Tarik napas dalam-dalam dan izinkan dirimu merasa tenang. Sebelum tidur malam ini, mari kita tenangkan pikiran bersama. Rasakan napasmu, perlahan, lembut. Setiap hembusan napas membawa rasa nyaman dan setiap detik membuat tubuhmu semakin rileks. Malam ini hanyalah tempat kecil untuk beristirahat sejenak. Di luar sana mungkin dunia masih ramai, masih penuh suara, masih penuh hal-hal yang melelahkan hati. Namun untuk beberapa saat ke depan, biarkan semuanya menjauh perlahan. Bayangkan angin malam berembus lembut, suara sungai kecil mengalir pelan, dan cahaya bulan menggantung diam di langit yang tenang. Di sini, kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus berpura-pura baik-baik saja. Kamu hanya perlu mendengarkan dan membiarkan cerita ini menemanimu perlahan menuju mimpi. Jika matamu mulai terasa berat, sinar apa-apa. Jika pikiranmu mulai melambat, biarkan saja. Karena malam memang diciptakan untuk memeluk hati yang lelah, agar bisa beristirahat dengan nyaman. Jadi sekarang, bersandarlah lebih tenang. Dengarkan suara cerita ini perlahan, dan biarkan dirimu hanyut bersama hangatnya malam, sampai tertidur dengan damai. Mari kita mulai ceritanya. Renteng bulan, jalan cahaya menuju tidur paling tenang. Malam itu langit tampak begitu tenang. Bulan menggantung besar di atas lautan, memantulkan cahaya putih ke permukaan air yang bergerak perlahan, seperti napas panjang dunia yang sedang beristirahat. Angin malam berembus lembut, tidak dingin, tidak pula hangat. Cukup untuk membuat siapapun merasa nyaman jika memejamkan mata. Di sebuah desa kecil di tepi laut, hiduplah seorang penjaga mercusuar bernama Arka. Ia tinggal sendiri di bangunan tinggi bercat putih, yang berdiri menghadap samudera luas. Setiap malam, tugas Arka sederhana, menyalakan lampu mercusuar, lalu duduk menemani malam sampai fajar tiba. Namun malam itu berbeda. Saat jam menunjukkan tengah malam, Arka melihat sesuatu di kejauhan. Di atas permukaan laut yang gelap, tampak cahaya-cahaya kecil berbaris panjang. 1, 2, 3. Puluhan cahaya putih mengapung perlahan mengikuti ombak. Arka menyipitkan mata. Itu bukan perahu. Gumamnya pelan. Ia mengambil mantel tipis, lalu turun menuju pantai. Langkahnya perlahan menyusuri pasir dingin yang lembut. Suara ombak terdengar ritmis. Datang, lalu kembali. Datang, lalu kembali. Setibanya di bibir pantai, Arka akhirnya melihat dengan jelas. Cahaya-cahaya itu ternyata lentera kecil berbentuk bulan sabit. Mereka mengapung beriringan di atas air, seperti untayan mimpi yang hanyut, mengikuti arus malam. Renteng bulan. Begitulah orang-orang tua desa dahulu menyebutnya. Konon, renteng bulan hanya muncul pada malam paling tenang, ketika dunia sedang lelah dan membutuhkan mimpi yang damai. Arka duduk di pasir. Ia memandangi lentera-lentera itu tanpa bicara. Dan anehnya, semakin lama melihatnya, rasa tenang mulai memenuhi dadanya. Pikiran yang biasanya ramai perlahan menjadi sunyi. Seolah laut malam sedang membisikkan sesuatu yang lembut ke dalam hatinya. Tak lama kemudian, salah satu lentera mendekat ke tepi pantai. Cahayanya redup kebiruan. Di dalamnya terdapat secarik kertas kecil. Arka mengambilnya perlahan. Tulisan di sana berbunyi, untuk mereka yang terlalu lama terjaga. Arka tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia sulit tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi suara angin, pekerjaan, dan pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Namun malam ini berbeda. Laut terasa begitu lembut. Langit begitu luas. Dan bulan tampak seperti mata besar yang menjaga dunia agar tetap tenang. Arka berdiri lalu mengikuti arah renteng bulan itu menyusuri pantai. Langkah demi langkah, perlahan, santai, tanpa terburu-buru. Di kejauhan, ia melihat sebuah perahu kayu kecil terikat di dermaga tua. Perahu itu tampak sangat tua, tetapi bersih dan terawat. Di bagian depannya terdapat ukiran berbentuk bulan purnama. Saat Arka mendekat, tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita tua. Kalau kau mengikuti renteng bulan, kau akan menemukan tempat untuk beristirahat. Arka menoleh. Di samping dermaga duduk seorang nenek dengan selimut rajut tebal. Rambutnya putih seperti kabut pagi, matanya hangat. Kemana perahu itu pergi? Tanya Arka perlahan. Nenek itu tersenyum ke tempat di mana hati menjadi ringan. Angin kembali berembus pelan. Ombak kecil menyentuh kayu dermaga dengan suara yang menenangkan. Tok, tok, tok. Seperti lagu pengantar tidur dari laut. Nenek itu lalu menunjuk ke arah bulan. Kau tahu kenapa bulan selalu terlihat tenang? Arka menggeleng. Karena bulan tidak pernah terburu-buru. Ia datang perlahan, menerangi malam sedikit demi sedikit. Arka terdiam. Kadang manusia lupa beristirahat, lupa bernapas perlahan.
lupa bahwa malam memang diciptakan untuk memejamkan mata dan menenangkan hati. Renteng bulan terus bergerak perlahan di atas air, membentuk jalur cahaya panjang menuju lautan lepas, dan tanpa sadar, Arka menaiki perahu kecil itu. Kayunya berderit lembut saat bergerak meninggalkan dermaga. Laut malam terasa begitu tenang. Tidak ada badai, tidak ada ombak besar. Hanya suara air yang membelah perlahan di sisi perahu. Bulan menggantung tepat di atas kepala. Cahayanya memantul di permukaan laut seperti ribuan bintang cair. Arka memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar tenang. Perahu terus bergerak mengikuti renteng bulan. Satu demi satu lentera bercahaya melewati sisi perahu seperti kunang-kunang malam. Masing-masing membawa tulisan kecil, tidak apa-apa beristirahat. Besok bisa dipikirkan nanti. Malam ini, tenanglah dulu. Suara ombak semakin pelan, angin malam semakin lembut, dan mata Arka mulai terasa berat. Di kejauhan muncul pulau kecil yang dipenuhi pohon bercahaya kebiruan. Daun-daunnya bergerak perlahan tertiup angin. Di antara pepohonan terdengar suara lonceng angin yang sangat lembut. Ting, ting, ting. Perahu berhenti di tepian pulau. Pasirnya putih seperti cahaya bulan. Udara di sana terasa hangat dan damai. Arka berjalan perlahan melewati pepohonan bercahaya. Semakin jauh ia berjalan, semakin ringan langkahnya. Semakin sunyi pikirannya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah taman kecil di tengah pulau. Di sana terdapat ayunan kayu yang bergerak perlahan sendiri tertiup angin malam. Arka duduk di ayunan itu. Langit malam tampak begitu luas di atasnya. Bintang-bintang bersinar lembut, dan bulan besar menggantung seperti lentera. Raksasa yang menjaga seluruh dunia tetap damai. Ayunan bergerak perlahan, maju, mundur, maju, mundur. Suara daun, suara ombak, suara angin, semuanya menyatu menjadi melodi malam yang menenangkan. Dan perlahan, sangat perlahan, kelopak mata Arka mulai tertutup. Tubuhnya terasa ringan, hangat, tenang. Seolah seluruh dunia sedang berkata, tidak apa-apa untuk beristirahat sekarang. Renteng bulan terus mengalir di lautan malam. Bercahaya lembut, mengantar siapa saja yang lelah, menuju tidur yang damai. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang besar dan tenang, Arka akhirnya tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara laut terus bernyanyi pelan, dan malam menjaga mimpinya hingga pagi datang. Malam terus berjalan perlahan. Langit semakin gelap, namun terasa semakin damai. Pulau kecil itu diselimuti cahaya bulan yang lembut, membuat setiap daun, pasir, dan hembusan angin tampak seperti bagian dari mimpi yang hangat. Arka masih duduk di ayunan kayu, matanya setengah terpejam. Tubuhnya terasa ringan, seolah semua rasa lelah yang selama ini ia bawa perlahan jatuh satu demi satu ke tanah, lalu menghilang bersama angin malam. Di kejauhan suara ombak terdengar pelan, shush, datang. Lalu kembali, berulang perlahan seperti lagu tidur dari laut. Arka mengangkat wajahnya ke langit. Bulan tampak jauh lebih besar dari biasanya. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan. Dan anehnya, semakin lama dipandang, semakin membuat hati terasa tenang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di antara rerumputan. Arka menoleh perlahan. Seorang anak perempuan kecil berjalan, mendekat sambil membawa lentera. Bulan kecil di tangannya. Rambutnya panjang bergelombang. Gaunnya putih kebiruan seperti kabut malam. Namun wajahnya tampak sangat tenang. Apakah kau penjaga mercusuar? Tanyanya lembut. Arka mengangguk kecil. Dan kau siapa? Anak itu tersenyum. Aku penjaga mimpi. Angin malam kembali bergerak perlahan melewati pepohonan bercahaya. Daun-daun berkilau jatuh pelan seperti serpihan bintang. Anak kecil itu duduk di rerumputan dekat Arka. Apa semua orang bisa datang ke pulau ini? Tanya Arka pelan. Tidak semua, jawabnya lembut. Hanya mereka yang terlalu lama memikul lelah sendirian. Arka terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dekat di hatinya. Selama bertahun-tahun ia hidup menjaga cahaya, mercusuar untuk kapal-kapal yang tersesat di malam hari. Namun diam-diam, ia sendiri juga lelah. Lelah berpikir, lelah berjaga. Lelah menjadi kuat terlalu lama. Anak kecil itu memandang laut. Manusia sering lupa bahwa hati juga perlu tidur, katanya pelan. Laut malam tampak sangat luas dari atas pulau itu. Renteng bulan masih mengalir di atas. Air seperti sungai cahaya yang tidak pernah putus. Satu demi satu lentera bergerak perlahan menuju cakrawala. Membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Anak kecil itu lalu mengangkat lentera di tangannya. Di dalam cahaya kecil itu, Arka melihat bayangan dirinya sendiri. Sedang duduk sendirian di mercusuar, menatap badai, menahan kantuk, menatap malam yang panjang. Arka menunduk perlahan.
Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tidur dengan tenang, bisiknya. Anak itu tersenyum lembut. Malam ini laut akan menjagamu. Kalimat itu begitu sederhana, namun terasa hangat. Hangat seperti selimut di malam hujan. Hangat seperti rumah setelah perjalanan panjang. Angin bertiup pelan. Ayunan kayu bergerak perlahan lagi. Maju, mundur, maju, mundur. Suara dedaunan, suara ombak, suara napas malam. Semua bercampur menjadi ketenangan yang membuat mata semakin berat. Di atas langit, awan tipis mulai bergerak melewati bulan. Cahayanya menjadi lebih lembut. Pulau kecil itu kini tampak seperti dunia yang sedang tertidur. Anak perempuan itu berdiri perlahan. "Kemana kau pergi?" tanya Arka lirih. "Aku harus mengantar mimpi ke tempat lain. Apakah kita akan bertemu lagi?" Anak itu tersenyum kecil. "Setiap kali engkau mendengarkan laut dengan hati yang tenang." Lalu ia berjalan perlahan menuju tepian pulau. Tubuh kecilnya perlahan berubah menjadi cahaya lembut dan akhirnya menyatu bersama renteng bulan yang mengalir di atas laut. Arka memandangnya hingga hilang, lalu ia kembali bersandar di ayunan kayu. Mata angin malam terasa sangat lembut di wajahnya. Kelopak matanya semakin berat. Ia mendengar suara laut dari kejauhan. Tenang, lembut, dalam, seolah seluruh samudra sedang bernapas perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Arka tidak merasa takut pada sunyi, karena ternyata sunyi tidak selalu kesepian. Kadang, sunyi adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Ayunan kayu terus bergerak perlahan. Bulan menggantung tenang di atas langit. Renteng bulan masih mengalir lembut di lautan malam, membawa cahaya, membawa damai, membawa kantuk yang hangat. Dan perlahan, sangat perlahan, Arka tertidur semakin dalam. Sementara laut menjaga mimpinya, hingga pagi datang tanpa suara. Malam semakin larut. Udara di pulau itu terasa semakin tenang, seperti dunia perlahan menjauh dari segala kebisingan. Arka masih tertidur di ayunan kayu. Napasnya pelan, teratur, damai. Di atasnya, dedaunan bercahaya bergerak perlahan tertiup angin malam, memantulkan cahaya bulan seperti ribuan kunang-kunang, kecil yang menari pelan di udara. Laut di sekitar pulau tampak gelap kebiruan, namun gelapnya tidak menakutkan. Gelap itu justru terasa hangat, seperti selimut malam yang membungkus dunia agar bisa beristirahat. Tak jauh dari taman kecil itu, terdengar suara lonceng angin kembali berbunyi lembut. Ting, ting, ting. Pelan sekali. Seperti suara mimpi yang datang perlahan. Dan tanpa Arka sadari, di dalam tidurnya, ia rada mulai bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah jalan panjang yang dipenuhi cahaya bulan. Langit di sana sangat luas. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya. Angin bertiup lembut membawa aroma laut dan hujan yang jauh, seperti suara mimpi yang datang perlahan. Dan tanpa Arka sadari, di dalam tidurnya, ia rada mulai bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah jalan panjang yang dipenuhi cahaya bulan. Langit di sana sangat luas. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya. Angin bertiup lembut membawa aroma laut dan hujan yang jauh. Di kanan kirinya ribuan lentera bulan menggantung di udara. Mereka berayun perlahan, seperti sedang bernapas. Arka berjalan tanpa tergesa-gesa. Langkahnya ringan. Tidak ada rasa lelah. Tidak ada pikiran yang berat. Hanya ketenangan. Di ujung jalan cahaya itu tampak sebuah rumah kecil berdiri di atas bukit. Lampunya menyala hangat. Asap tipis keluar dari cerobongnya. Dan entah kenapa, rumah itu terasa sangat familiar. Arka mendekat perlahan. Saat pintunya terbuka, aroma teh hangat langsung menyambutnya. Di dalam rumah itu terdapat perapian kecil yang menyala lembut. Api kayunya bergerak perlahan. Retak, krek, retak. Suara yang menenangkan. Di dekat jendela duduk seorang wanita tua yang sedang merajut kain. Panjang berwarna biru malam. Rambutnya putih. Matanya lembut. Sama seperti nenek yang ditemuinya di dermaga. "Kau akhirnya datang," katanya pelan sambil tersenyum. Arka duduk di dekat perapian. Hangatnya langsung terasa hingga ke hati. "Tempat apa ini?" bisiknya. Wanita tua itu terus merajut perlahan. "Ini tempat di mana hati belajar beristirahat." Di luar jendela, salju cahaya bulan turun perlahan dari langit. Bukan dingin, justru hangat dan lembut. Arka memandangi api perapian. Sudah lama sekali ia tidak merasa setenang ini. "Kenapa aku merasa seperti pernah mengenal tempat ini?" tanyanya lirih. Wanita tua itu tersenyum tipis. Karena setiap orang sebenarnya punya tempat untuk pulang di dalam mimpinya. Angin malam terdengar pelan di luar rumah. Ush, lembut sekali. Wanita tua itu lalu menuangkan teh hangat ke cangkir kecil. Uapnya naik perlahan seperti kabut tipis. "Minumlah," katanya. Arka menerima cangkir itu. Hangat, tenang. Aromanya seperti malam setelah hujan. Ia meminumnya perlahan.
Dan seketika seluruh tubuhnya terasa semakin ringan. Seolah semua rasa cemas yang tersisa mulai menghilang sedikit demi sedikit. Wanita tua itu kembali merajut. Jarumnya bergerak perlahan. Masuk, keluar, masuk, keluar. Seperti ritme napas yang tenang. Apa yang sedang kau rajut? Tanya Arka sambil mulai mengantuk lagi. Wanita itu memandang kain panjang biru gelap di tangannya. Aku sedang merajut mimpi-mimpi yang damai. Arka tersenyum kecil. Matanya mulai berat. Perapian terasa semakin hangat. Suara angin semakin jauh. Dan kursi tempat ia duduk terasa sangat nyaman. Di luar jendela, bulan bersinar besar di atas lautan awan. Cahayanya masuk perlahan ke dalam rumah kayu kecil itu. Lembut. Tenang. Hangat. Wanita tua itu memandang Arka dengan mata penuh keteduhan. Kau tidak harus selalu kuat, katanya pelan. Kadang, beristirahat juga bagian dari perjalanan. Kalimat itu terdengar sangat jauh, namun juga sangat dekat. Arka bersandar perlahan. Matanya hampir tertutup sepenuhnya. Ia mendengar suara rajutan, suara api, suara angin. Semuanya melebur menjadi lagu malam yang sangat menenangkan. Dan perlahan, sangat perlahan, tubuhnya kembali tenggelam ke tidur yang lebih dalam. Di luar rumah kecil itu, renteng bulan masih membentang di langit malam. Bercahaya lembut seperti jalan panjang menuju mimpi-mimpi yang damai. Dan dunia pun tetap sunyi, tetap tenang, menunggu pagi datang dengan perlahan. Api perapian masih menyala lembut di sudut rumah kecil itu. Cahayanya menari perlahan di dinding kayu, menciptakan bayangan hangat yang bergerak pelan seperti ombak tenang di malam hari. Arka tertidur di kursi dekat jendela. Kepalanya bersandar nyaman. Napasnya perlahan semakin dalam. Di luar rumah, malam terasa begitu luas dan sunyi. Namun sunyi itu kini tidak lagi kosong. Sunyi itu terasa seperti pelukan panjang dari langit malam. Wanita tua itu masih duduk merajut kain biru gelapnya. Tangannya bergerak perlahan tanpa suara. Sesekali ia menatap Arka dengan senyum lembut, seolah memastikan tamunya akhirnya menemukan istirahat yang selama ini hilang. Di luar jendela, renteng bulan terus membentang jauh melintasi langit. Bukan hanya di atas laut, kini cahaya-cahaya. Bulan itu tampak menggantung di udara seperti sungai bintang yang mengalir perlahan menuju cakrawala. Dan di tengah tidur lelapnya, Arka kembali bermimpi. Ia berdiri di sebuah padang rumput luas yang diterangi cahaya bulan pucat. Rumputnya tinggi dan bergerak lembut tertiup angin malam. Di kejauhan terdengar suara lonceng kecil, ting, ting, ting. Suara itu samar, namun terasa menenangkan. Arka berjalan perlahan mengikuti suara itu. Langkahnya ringan, seolah tanah di bawah kakinya terbuat dari awan. Langit malam tampak sangat dekat. Bintang-bintang menggantung besar dan terang, seperti lampu-lampu kecil yang menjaga dunia tetap damai. Di tengah padang rumput, Arka melihat seekor rusa putih berdiri diam. Bulunya berkilau terkena cahaya bulan. Matanya lembut dan tenang. Rusa itu memandang Arka beberapa saat, lalu berjalan perlahan. Anehnya, Arka merasa ia harus mengikutinya. Dan ia pun berjalan pelan di belakang rusa putih itu. Mereka melewati rumput tinggi yang berdesir lembut, melewati bunga-bunga kecil bercahaya biru, melewati aliran sungai kecil yang memantulkan langit malam seperti cermin. Suara airnya begitu menenangkan, cing, cing, pelan sekali. Semakin jauh mereka berjalan, udara terasa semakin hangat. Rasa kantuk Arka semakin dalam. Bahkan langkahnya mulai terasa seperti melayang. Rusa putih itu akhirnya berhenti di bawah pohon besar yang sangat tinggi. Daunnya bercahaya keperakan. Dahan-dahannya bergerak perlahan seperti sedang bernapas. Di bawah pohon itu terdapat ribuan lentera bulan kecil yang menggantung dan berayun pelan tertiup angin malam. Indah sekali, tenang sekali. Arka duduk perlahan di bawah pohon itu. Rumputnya lembut, hangat, nyaman seperti tempat tidur paling empuk. Rusa putih itu rebah di dekatnya, lalu menutup matanya perlahan. Seolah seluruh dunia memang sedang bersiap tidur bersama malam. Angin berembus lembut melewati dedaunan. Suara gemerisiknya terdengar seperti bisikan yang sangat jauh. Tidurlah, tidurlah, tidurlah. Arka memejamkan mata. Ia bisa merasakan ketenangan memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi suara gaduh di pikirannya. Hanya malam, hanya angin, hanya cahaya bulan yang lembut. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman. Di kejauhan, renteng bulan terus bergerak perlahan di langit malam, membawa mimpi-mimpi damai menuju mereka yang lelah, membawa ketenangan menuju hati yang terlalu lama terjaga. Sementara itu di rumah kecil dekat perapian, wanita tua itu akhirnya selesai merajut kain biru panjangnya. Ia berdiri perlahan, lalu menyelimuti tubuh Arka dengan kain itu. Kain tersebut terasa hangat seperti pelukan, lembut seperti awan malam.
Wanita tua itu tersenyum kecil. "Sekarang tidurlah lebih dalam," bisiknya pelan. Api perapian mulai mengecil perlahan. Angin malam di luar terdengar semakin jauh, dan rumah kecil itu dipenuhi keheningan yang sangat damai. Keheningan yang membuat siapapun ingin memejamkan mata, lalu tertidur perlahan, sangat perlahan, hingga pagi datang tanpa suara. Malam bergerak semakin pelan, seolah waktu sendiri ikut mengantuk bersama dunia. Di dalam rumah kecil itu, api perapian tinggal menyisakan cahaya jingga lembut yang berkedip perlahan. Hangatnya memenuhi ruangan seperti selimut yang melindungi dari dinginnya malam. Arka masih tertidur sangat tenang. Napasnya pelan, teratur, damai. Di luar jendela, langit malam tampak luas tanpa ujung. Bulan menggantung tinggi di antara bintang-bintang yang berkelip lembut seperti lampu kecil di kejauhan. Angin malam berembus perlahan melewati rerumputan. Suara yang lembut sekali, seperti bisikan alam yang sedang menenangkan siapapun yang mendengarnya. Tak lama kemudian, dalam tidurnya yang hangat, Arka merasa dirinya berjalan kembali. Namun kali ini bukan di tempat asing. Ia berjalan di jalan setapak kecil yang dipenuhi cahaya kuning hangat dari lentera-lentera kayu. Jalan itu tenang, sunyi, dan terasa sangat nyaman. Di kanan kirinya tumbuh bunga-bunga kecil bercahaya pucat. Mereka bergerak perlahan tertiup angin malam, seperti sedang menari pelan mengikuti lagu yang sangat lembut. Langkah Arka santai, tidak terburu-buru. Ia hanya berjalan perlahan sambil menikmati udara malam yang sejuk dan damai. Di kejauhan terdengar suara air mengalir, gemercik kecil yang menenangkan. Arka mengikuti suara itu sampai akhirnya ia menemukan sungai kecil yang sangat jernih. Airnya memantulkan cahaya bulan seperti kaca perak yang berkilau lembut. Di atas sungai itu terdapat jembatan kayu kecil, dan di tengah jembatan duduk seekor kucing berbulu putih keabu-abuan. Kucing itu tampak gemuk dan hangat. Ekornya bergerak perlahan, matanya setengah tertutup mengantuk. Saat melihat Arka, kucing itu mengeong pelan. Suara kecil yang terasa damai di tengah malam. Arka tersenyum tipis. Ia duduk perlahan di samping kucing itu. Kayu jembatan terasa hangat meski malam begitu sunyi. Mereka berdua memandang aliran sungai yang bergerak perlahan di bawah sana. Tidak ada yang berbicara, namun justru itulah yang membuat malam terasa nyaman. Kadang, ketenangan tidak membutuhkan kata-kata. Cukup suara air, cukup angin malam, cukup kehadiran yang tenang. Kucing itu lalu merebahkan tubuh kecilnya di dekat Arka. Bulunya tampak sangat lembut, hangat seperti bantal di malam dingin. Arka mengusap kepalanya perlahan, dan kucing itu mulai mendengkur pelan. Suara kecil yang ritmis dan menenangkan. Tanpa sadar, mata Arka kembali terasa semakin berat. Ia mengangkat wajah memandangi bulan. Cahayanya turun lembut ke sungai kecil, membuat seluruh tempat itu tampak seperti mimpi yang damai. Di kejauhan, terdengar suara lonceng angin lagi. Pelan sekali. Arka menarik napas panjang. Udara malam terasa bersih dan ringan. Ia mengembuskannya perlahan, lalu bersandar di pagar jembatan kayu. Kucing kecil itu ikut mendekat, lalu tidur melingkar di sampingnya. Hangat, tenang, nyaman. Angin malam terus bergerak perlahan melewati pepohonan. Daun-daun bergesekan lembut, dan sungai kecil itu terus mengalir tanpa suara gaduh. Hanya gemercik lembut yang membuat hati perlahan ikut tenang. Di langit, awan tipis bergerak perlahan menutupi sebagian bulan. Cahayanya menjadi semakin redup, semakin lembut, semakin hangat, seolah malam sedang berkata pelan, tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Beristirahatlah. Tidurlah perlahan. Arka memejamkan mata, dan untuk beberapa saat, ia hanya mendengarkan malam. Suara sungai, suara angin, suara dengkuran kecil si kucing. Semuanya bercampur menjadi lagu pengantar tidur yang sangat lembut. Dan perlahan, sangat perlahan, ia kembali tertidur lebih dalam. Sementara renteng bulan tetap bercahaya jauh di langit malam, menjaga mimpi-mimpi tetap tenang hingga pagi datang dengan lembut. Malam kini terasa sangat hening. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang lembut, seperti dunia sedang berbaring pelan untuk beristirahat. Arka masih tertidur di jembatan kayu kecil itu. Kepalanya bersandar santai. Sementara kucing kecil berbulu abu putih di sampingnya terus mendengkur pelan. Irama kecil yang hangat di tengah udara malam. Sungai kecil di bawah jembatan mengalir perlahan, memantulkan cahaya bulan yang bergerak lembut bersama arus air. Gemerciknya terdengar menenangkan, tidak terlalu keras. Hanya cukup untuk membuat hati terasa damai. Angin malam berembus perlahan melewati pepohonan tinggi. Daun-daun bergerak lembut. Sesekali ada beberapa daun bercahaya jatuh pelan ke sungai, lalu hanyut mengikuti arus seperti perahu kecil menuju mimpi. Dalam tidurnya, Arka merasa dirinya semakin ringan, seolah tubuhnya perlahan mengambang bersama udara malam yang dingin dan nyaman.
Dan ketika ia membuka mata di dalam mimpinya, ia mendapati dirinya berada di sebuah perpustakaan besar yang sangat tenang. Namun perpustakaan itu berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada lampu terang, tidak ada suara langkah. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela tinggi dan menerangi rak-rak. Kayu panjang yang dipenuhi buku-buku tua. Udara di sana hangat. Aroma kayu dan kertas memenuhi ruangan dengan lembut. Menenangkan sekali. Di tengah perpustakaan terdapat kursi besar empuk dekat perapian kecil. Dan di atas meja kayu bundar ada secangkir susu hangat yang masih mengepul pelan. Arka berjalan perlahan mendekatinya. Langkahnya hampir tidak bersuara. Karpet tebal di lantai terasa lembut di bawah kakinya. Saat ia duduk di kursi besar itu, tubuhnya langsung tenggelam ke dalam kelembutan. Hangat, nyaman, seperti dipeluk malam. Di samping kursi itu terdapat seekor burung, hantu kecil berwarna putih yang sedang tertidur sambil menyembunyikan kepala di balik sayapnya. Sesekali ia bergerak kecil, lalu kembali diam. Perpustakaan itu begitu sunyi. Namun sunyinya terasa menenangkan, seperti tempat di mana semua rasa lelah akhirnya boleh berhenti. Arka memandang rak-rak buku tinggi yang menjulang hingga langit-langit. Di setiap punggung buku tertulis judul-judul aneh. Mimpi yang tenang, lagu ombak tengah malam, hujan yang datang perlahan. Tidur di bawah pohon bulan, semua terdengar lembut. Semua terasa damai. Lalu perlahan, salah satu buku melayang turun sendiri dari rak. Pelan sekali. Buku itu terbuka di pangkuan Arka, dan di halaman pertamanya tertulis, bagi mereka yang terlalu lama terjaga, malam akan selalu menyediakan tempat untuk beristirahat. Arka membaca kalimat itu perlahan, dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Api kecil di perapian bergerak lembut. Suara kayu terbakar perlahan membuat mata semakin berat. Di luar jendela besar perpustakaan, salju cahaya bulan turun pelan dari langit malam. Bukan dingin, justru terasa menenangkan. Seperti serpihan mimpi yang jatuh perlahan ke bumi. Arka menyandarkan tubuhnya lebih nyaman di kursi empuk itu. Ia meminum sedikit susu hangat. Rasanya lembut dan menenangkan. Hangatnya mengalir perlahan hingga ke seluruh tubuh. Kelopak matanya semakin berat. Dan suara malam terasa semakin jauh. Hanya tersisa suara perapian, suara napas lembut, dan keheningan nyaman yang membungkus seluruh ruangan. Burung hantu kecil di sampingnya membuka mata sebentar, lalu berkedip pelan seolah ikut mengantuk. Kemudian ia kembali tidur. Arka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin terburu-buru menuju pagi, karena malam ternyata bisa seindah ini. Malam bisa selembut ini. Dan perlahan, sangat perlahan, Arka kembali memejamkan mata. Tubuhnya terasa ringan, hangat, tenang. Sementara di luar perpustakaan, renteng bulan masih menggantung panjang di langit malam. Bercahaya lembut, menjaga dunia tetap damai, agar semua hati yang lelah bisa tertidur perlahan dengan nyaman. Dan malam terus berjalan perlahan, tanpa tergesa, tanpa suara yang mengganggu, seolah waktu sendiri ikut duduk diam di dalam perpustakaan itu. Api kecil di perapian masih menyala lembut. Cahaya jingganya menari pelan di dinding kayu tua. Sesekali terdengar suara halaman buku bergerak sendiri. Seperti ada angin kecil tak terlihat yang berjalan di antara rak-rak tinggi. Arka masih memejamkan mata di kursi empuk itu. Namun kali ini, ia tidak benar-benar tertidur. Ia seperti berada di antara mimpi dan tenang. Di antara sadar dan hangat. Dan di saat sunyi itu semakin dalam, terdengar langkah kecil mendekat. Tok, tok, tok. Pelan sekali. Arka membuka matanya perlahan. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang keperakan yang menjuntai lembut hingga pinggang. Ia mengenakan jubah hangat berwarna biru gelap seperti langit malam. Di bahunya bertengger seekor rubah kecil berbulu putih yang tampak mengantuk. Wanita itu tersenyum lembut. Senyum yang terasa hangat seperti selimut di musim dingin. Akhirnya kau sampai di sini, katanya pelan. Suaranya begitu lembut hingga hampir terdengar seperti lagu Nina Bobo. Arka duduk perlahan. Aku di mana? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan menuju jendela besar. Cahaya bulan menyelimuti tubuhnya dengan lembut. Ini adalah tempat yang muncul, katanya perlahan. Saat seseorang terlalu lama membawa lelahnya sendirian. Arka terdiam. Entah kenapa, kalimat itu terasa sangat dekat di hatinya. Wanita tua itu mengusap pelan punggung rubah kecil di bahunya. Banyak orang melewati malam, lanjutnya. Tetapi tidak semua benar-benar beristirahat. Di luar jendela, salju cahaya bulan masih turun perlahan. Seluruh dunia tampak begitu sunyi dan damai. Ada hati, katanya lagi, yang terlalu sibuk bertahan sampai lupa bagaimana caranya tenang. Arka menunduk pelan. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak kecil mendengar itu.
seolah ada sesuatu yang selama ini ia simpan diam-diam. Namun anehnya, sesak itu tidak menyakitkan, justru terasa hangat. Seperti luka yang akhirnya boleh bernapas, wanita tua itu berjalan mendekat lalu meletakkan sebuah buku kecil di meja. Sampulnya berwarna biru tua dengan gambar bulan kecil berwarna perak. "Buku apa ini?" tanya Arka pelan. Wanita itu tersenyum tipis. "Buku tentang hal-hal yang sering dilupakan manusia." Arka membuka halaman pertamanya perlahan. Di sana hanya ada satu kalimat pendek, "Tidak apa-apa, beristirahat." Sederhana sekali. Namun saat membacanya, mata Arka terasa hangat. Perpustakaan kembali sunyi. Hanya suara api kecil dan suara sungai jauh di luar sana yang samar-samar terdengar seperti mimpi. Burung hantu putih di dekat kursi kini terbang pelan. Sayapnya bergerak tanpa suara. Ia mendarat di dekat buku itu lalu menatap Arka dengan mata bulat yang tenang. Wanita tua itu kembali berbicara pelan. "Dunia sering meminta orang untuk terus berjalan." Ia menatap cahaya bulan di luar jendela. Padahal bahkan malam pun tahu kapan harus diam. Arka memandang halaman buku itu lama sekali. Lalu tanpa sadar, ia menghembuskan napas panjang. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang terasa sangat lama, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Api perapian berderak kecil. Krek, krek. Hangatnya memenuhi seluruh ruangan. Di luar perpustakaan, rentang bulan masih menggantung lembut di langit. Sementara sungai-sungai kecil cahaya mengalir perlahan di antara hutan malam. Dan jauh di suatu tempat, di atas jembatan kayu kecil dekat sungai asli tempat tubuh Arka tertidur, kucing abu putih itu perlahan membuka matanya. Ia mengangkat kepala kecilnya, menatap langit malam yang tenang, lalu mendengkur pelan sekali. Seolah ia tahu bahwa malam ini, Arka akhirnya menemukan tempat untuk benar-benar beristirahat. Kucing kecil itu kembali memejamkan mata. Tubuh mungilnya melingkar hangat di samping Arka yang masih tertidur pulas di atas jembatan kayu. Malam belum berubah. Langit masih dipenuhi cahaya bulan yang lembut. Dan sungai kecil itu masih mengalir perlahan, seperti sedang menjaga mimpi seseorang agar tidak pecah terlalu cepat. Di dalam perpustakaan, api kecil mulai mengecil perlahan. Bukan karena akan padam, melainkan karena malam semakin larut. Wanita tua itu duduk di kursi seberang Arka. Rubah putih kecil di pangkuannya kini tertidur sambil sesekali menggerakkan telinga. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, namun keheningan di sana tidak terasa canggung, justru nyaman. Seperti dua orang yang tidak perlu banyak kata untuk saling mengerti. Arka memandangi buku biru kecil di tangannya. Halaman-halamannya bergerak pelan sendiri, berhenti di sebuah halaman kosong. Lalu perlahan, tulisan kecil mulai muncul seperti tinta yang ditulis oleh cahaya bulan. Hal-hal yang membuat hati lelah. Arka terdiam. Tulisan itu terus muncul sedikit demi sedikit. Terlalu banyak memikirkan hari esok. Terlalu sering menyembunyikan sedih. Terlalu lama berpura-pura kuat. Ruangan menjadi semakin sunyi. Api kecil di perapian bergerak pelan. Burung hantu putih kini membuka mata bundarnya dan menatap Arka diam-diam. Arka menelan napas kecil. Ia tidak tahu kenapa buku itu bisa mengetahui semuanya. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Perpustakaan ini terasa seperti tempat yang sudah mengenalnya sejak lama. Wanita tua itu tersenyum lembut. "Buku itu tidak menulis untuk menghakimi," katanya pelan. "Hanya untuk membantu seseorang berhenti memikul semuanya sendirian." Arka menunduk perlahan. Jarinya menyentuh halaman buku yang hangat. Dan saat itu juga, tulisan baru muncul, "Seseorang tidak harus selalu kuat agar tetap berharga." Mata Arka membesar sedikit. Dadanya kembali terasa hangat. Hangat yang pelan, hangat yang menenangkan. Seperti secangkir teh di malam hujan. Di luar jendela besar, salju cahaya bulan masih turun tanpa suara. Kini serpihan-serpihan kecil itu mulai memenuhi halaman luar perpustakaan seperti selimut bercahaya. Cantik sekali, tenang sekali. Wanita tua itu berdiri perlahan lalu berjalan menuju salah satu rak paling tinggi. Ia menarik sebuah buku tebal berwarna hijau tua. Begitu buku itu terbuka, cahaya lembut keluar dari dalamnya. Dan tiba-tiba, seluruh langit-langit perpustakaan berubah menjadi langit malam sungguhan. Bintang-bintang muncul perlahan, bergerak pelan di atas kepala mereka. Arka menatap ke atas dengan kagum. Rasanya seperti duduk di tengah alam semesta yang hangat. "Semua orang memiliki malamnya sendiri," kata wanita itu lembut. "Ada yang dipenuhi badai, ada yang penuh sepi, dan ada yang terlalu sunyi hingga terasa berat." Ia menoleh pada Arka. Tapi malam tidak selalu datang untuk menyakiti. Api kecil memantulkan cahaya ke wajahnya yang tenang. Terkadang malam datang, hanya agar seseorang akhirnya mau berhenti dan bernapas. Arka memejamkan mata pelan, lalu menarik napas panjang. Udara perpustakaan terasa hangat. Aroma kayu tua, kertas,
dan susu hangat masih memenuhi ruangan, ia mendengar suara sungai lagi. Jauh sekali, lembut sekali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian mendengarnya. Burung hantu putih itu tiba-tiba terbang pelan mengitari ruangan, meninggalkan jejak-jejak cahaya kecil seperti debu bintang. Rubah putih kecil ikut terbangun lalu menguap mungil. Wanita tua itu terkekeh pelan. Suara tawanya lembut seperti desir angin malam. Kemudian ia berjalan mendekat dan menyentuh pelan kepala Arka. Sebentar lagi pagi akan datang. Entah kenapa, ada sedikit rasa sedih kecil di hati Arka mendengar itu. Ia belum ingin pergi, belum ingin meninggalkan tempat hangat ini. Wanita itu seolah memahami pikirannya. Tenang, katanya sambil tersenyum. Tempat ini tidak akan hilang. Ia menunjuk perlahan ke dada Arka, karena perpustakaan ini sebenarnya ada di dalam hati orang-orang yang masih ingin beristirahat. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyinya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dan di luar sana, malam terus menjaga dunia dengan lembut, agar siapapun yang lelah masih memiliki tempat untuk pulang dan memejamkan mata dengan tenang. Arka memandangi langit-langit perpustakaan yang kini dipenuhi bintang. Bintang-bintang itu bergerak perlahan, tidak terburu-buru, seperti sedang mengapung di lautan malam yang tenang. Cahaya mereka jatuh lembut ke rak-rak buku tua, ke karpet hangat, ke perapian kecil, dan ke wajah Arka yang perlahan mulai terlihat lebih damai. Wanita tua itu kembali duduk. Ia menuangkan susu hangat ke cangkir kecil lain, lalu meletakkannya di dekat Arka. Asapnya masih hangat, katanya pelan. Arka memegang cangkir itu dengan kedua tangan. Hangatnya langsung merambat ke jemarinya. Ia menyesap sedikit. Rasanya lembut. Manisnya tidak berlebihan. Seperti rasa nyaman yang datang diam-diam. Burung hantu putih kini bertengger di sandaran kursinya. Matanya setengah tertutup mengantuk. Sementara rubah kecil di dekat perapian menggulung tubuhnya lebih rapat. Seluruh perpustakaan terasa seperti mimpi yang tidak ingin berakhir. Lalu, terdengar suara lonceng kecil dari kejauhan. Lembut sekali. Arka mengangkat kepala. Suara apa itu? Wanita tua tersenyum tipis. Itu suara jam malam. Jam malam? Ulang Arka pelan. Wanita itu mengangguk. Setiap kali malam hampir selesai, perpustakaan ini mulai membangunkan mimpi-mimpi yang tertidur terlalu dalam. Arka terdiam mendengarnya. Entah kenapa, ada rasa aneh di dadanya. Bukan takut. Lebih seperti perasaan bahwa sesuatu perlahan akan berubah. Di salah satu rak tinggi, beberapa buku mulai bersinar pelan, satu demi satu. Seperti kunang-kunang kecil di tengah gelap. Lalu perlahan, buku-buku itu terbuka sendiri. Dan dari halaman-halamannya keluar cahaya lembut berbentuk kenangan. Arka melihat seorang anak kecil tertidur di pangkuan. Ibunya saat hujan turun di luar jendela. Di buku lain, ada seseorang yang tertawa kecil sambil meminum teh hangat di malam dingin. Di buku lainnya lagi, ada seorang lelaki tua yang akhirnya tertidur damai setelah berhari-hari, menjaga seseorang yang sakit. Semua kenangan itu terasa hangat, tenang, penuh rasa lega kecil yang sederhana. Apa itu? Tanya Arka pelan. Wanita tua memandangi cahaya-cahaya itu dengan mata lembut. Itu adalah malam-malam yang berhasil membuat seseorang beristirahat. Cahaya kenangan itu melayang perlahan di udara seperti lentera kecil, memenuhi perpustakaan dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Arka menatap semuanya tanpa berkedip. Lalu perlahan ia bertanya, kalau malam yang sedih, apa juga disimpan di sini? Ruangan mendadak sedikit lebih sunyi. Api kecil berderak pelan. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju rak paling ujung. Rak yang lebih gelap dibanding lainnya. Di sana terdapat buku-buku dengan sampul warna malam. Biru gelap, abu-abu, hitam lembut seperti langit sebelum hujan. Wanita itu menyentuh salah satunya perlahan. Tentu, katanya akhirnya. Karena kesedihan juga perlu tempat untuk beristirahat. Arka membuka matanya perlahan. Perpustakaan itu masih sama hangatnya. Namun kini cahaya bulan mulai memudar sedikit demi sedikit, berganti warna biru dini hari yang lembut. Rak-rak buku tinggi tampak seperti sedang tertidur. Api kecil di perapian tinggal menyisakan bara merah yang berdenyut pelan. Krek, krek. Suara kayu terakhir yang terbakar terdengar begitu tenang. Wanita tua itu berdiri di dekat jendela besar sambil memandang langit. Rubah putih kecil di bahunya kini juga terbangun, mengibaskan ekornya perlahan. Pagi sebentar lagi tiba, katanya lembut. Arka menunduk pelan. Entah kenapa ada rasa enggan di dalam dirinya. Ia belum ingin meninggalkan tempat ini. Belum ingin kembali pada dunia yang ramai dan melelahkan. Wanita itu seolah memahami perasaannya. Tidak semua tempat tenang harus ditinggalkan, ujarnya sambil tersenyum kecil. Ia berjalan mendekat lalu menyentuh pelan buku biru di tangan Arka. Kadang tempat itu ikut tinggal di hati seseorang. Buku itu tiba-tiba bersinar lembut,
Halaman-halamannya terbuka sendiri tertiup angin kecil. Lalu muncul satu kalimat baru di tengah halaman kosong. Jika dunia terasa terlalu bising, ingatlah bahwa malam selalu tahu cara memelukmu kembali. Arka membaca kalimat itu perlahan. Dadanya kembali terasa hangat. Bukan hangat yang membuat sesak, melainkan hangat yang membuatnya ingin bernapas lebih lega. Di luar jendela, serpihan cahaya bulan mulai berubah menjadi embun kecil yang turun pelan ke tanah. Bintang-bintang perlahan menghilang satu demi satu. Namun anehnya, malam tidak terasa pergi. Ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Burung hantu putih terbang mengitari ruangan sekali lagi, meninggalkan jejak cahaya tipis seperti benang mimpi. Lalu ia hinggap di pundak Arka. Matanya berkedip pelan seolah mengucapkan selamat tinggal. Dan saat lonceng kecil berbunyi untuk terakhir kalinya, ting, ting. Seluruh perpustakaan mulai dipenuhi cahaya hangat seperti matahari yang baru bangun. Arka memejamkan mata perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menyambut pagi. Perlahan, sangat perlahan, suara sungai kembali terdengar lebih jelas. Gemerciknya lembut di telinga Arka. Udara dingin dini hari menyentuh kulitnya pelan. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah kembali berada di jembatan kayu kecil itu. Langit di atasnya kini berwarna biru pucat. Bintang-bintang hampir menghilang. Hanya bulan yang masih menggantung samar di ujung langit, seperti belum benar-benar ingin pergi. Arka berkedip beberapa kali. Tubuhnya masih terselimuti rasa hangat aneh yang nyaman. Seolah mimpi tadi belum sepenuhnya selesai. Di sampingnya, kucing kecil abu putih itu masih tertidur melingkar. Namun saat Arka bergerak sedikit, telinga kecilnya berkedut. Lalu perlahan ia membuka mata. Suara kecil mengantuk keluar dari mulut mungilnya. Arka tersenyum pelan. Ia mengusap kepala kucing itu perlahan. Bulunya hangat, lembut sekali. Pagi datang perlahan ke lembah kecil itu. Tidak sekaligus, tidak tergesa. Cahaya matahari muncul sedikit demi sedikit di balik pepohonan tinggi, menyelinap lembut melalui sela daun yang masih basah oleh embun malam. Kabut tipis menggantung rendah di atas sungai. Airnya memantulkan warna langit pagi yang pucat seperti kaca bergerak. Burung-burung kecil mulai terdengar dari kejauhan. Suara mereka pelan. Belum seramai siang. Seolah dunia sendiri masih setengah mengantuk. Arka masih duduk di atas jembatan kayu. Bulu putih kecil itu masih berada di genggamannya. Kucing abu putih di pangkuannya kembali mendengkur pelan sambil memejamkan mata. Hangat tubuh kecil itu terasa menenangkan. Arka memandang sungai cukup lama, membiarkan suara air mengisi pikirannya yang biasanya terlalu penuh. Namun pagi ini berbeda. Isi kepalanya terasa lebih ringan, seperti ada sesuatu yang perlahan dilepaskan saat ia tertidur tadi malam. Angin bergerak lembut, membuat permukaan sungai bergetar kecil, dan tanpa sadar, Arka kembali mengingat perpustakaan itu. Rak-rak buku tinggi, api kecil di perapian, wanita tua berjubah biru malam, burung hantu putih, kalimat-kalimat hangat di dalam buku biru kecil. Semuanya terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi biasa. Ia menunduk menatap bulu putih di tangannya sekali lagi. Masih ada, masih hangat. Arka tersenyum tipis, lalu ia berdiri perlahan. Kayu jembatan berbunyi kecil saat diinjak. Craig! Kucing kecil itu ikut terbangun, lalu meregangkan. Tubuh mungilnya panjang-panjang. Mau ikut? Tanya Arka pelan sambil tertawa kecil. Kucing itu hanya mengeong pendek. Kemudian ia melompat turun dari pangkuan Arka dan berjalan lebih dulu menyusuri jalan, setapak kecil di tepi sungai. Arka mengikuti pelan. Langkahnya santai, tidak terburu-buru seperti biasanya. Jalan kecil itu dipenuhi rumput liar yang ujungnya masih dipenuhi embun. Saat terkena cahaya pagi, embun itu tampak seperti serpihan kaca kecil yang berkilau lembut. Udara terasa dingin namun nyaman. Tidak menusuk, hanya cukup untuk membuat napas terasa segar. Pepohonan di sepanjang sungai bergerak pelan tertiup angin. Daun-daun bercahaya yang tadi malam jatuh kini telah berubah menjadi daun biasa. Namun entah kenapa, tempat itu masih terasa magis, seolah malam meninggalkan sedikit jejaknya di sana. Kucing kecil di depan Arka sesekali menoleh memastikan ia masih mengikuti. Ekornya bergoyang pelan, mereka terus berjalan cukup lama hingga akhirnya sampai di sebuah jalan kecil menuju desa. Desa itu masih sangat sepi. Asap tipis mulai keluar dari beberapa cerobong rumah kayu. Aroma roti panggang dan teh hangat samar-samar terbawa udara pagi. Seorang nenek tua sedang menyapu halaman sambil bersenandung kecil. Beberapa anak ayam berjalan mengikutinya lucu. Ketika melihat Arka, nenek itu tersenyum ramah. "Kau terlihat lebih segar pagi ini," katanya lembut. Arka sedikit terkejut. Biasanya orang-orang di desa jarang memperhatikannya. Ia tersenyum kecil. Kalimat itu membuat Arka terdiam sebentar. Lalu ia mengangguk pelan.
Kucing kecil di sampingnya mengeong kecil pada nenek itu. Nenek tua tertawa lagi. Oh, jadi kau punya teman baru rupanya. Arka menatap kucing itu. Kurasa begitu. Mereka melanjutkan perjalanan. Pagi mulai semakin terang. Langit berubah menjadi biru lembut dengan awan tipis yang bergerak malas. Di dekat pusat desa terdapat toko roti kecil yang baru buka. Lonceng kecil di pintunya berbunyi saat seseorang masuk. Suara itu membuat Arka teringat lonceng perpustakaan mimpi. Dadanya kembali terasa hangat. Ia berhenti sebentar di depan toko roti. Aroma mentega dan roti hangat memenuhi udara. Pemilik toko, seorang pria tua bertubuh bulat dengan celemek tepung, tersenyum lebar saat melihat Arka. Jarang melihatmu pagi-pagi begini. Arka mengangkat bahu kecil, hanya ingin berjalan. Pria itu mengangguk sambil memasukkan roti ke rak kayu. Pagi memang waktu terbaik untuk berjalan. Ia lalu menatap Arka beberapa detik. Kau terlihat lebih tenang. Arka kembali terdiam. Aneh sekali. Sudah 2 orang mengatakan hal yang sama pagi ini. Apakah perubahan di dirinya memang terlihat sejelas itu? Kucing kecil itu sibuk mengendus aroma roti. Pria tua tertawa kecil lalu mengambil potongan roti hangat kecil dan memberikannya. Nah, untuk teman kecilmu. Kucing itu langsung memakannya dengan lahap. Arka tersenyum. Terima kasih. Ia melanjutkan langkah lagi. Namun kali ini hatinya terasa jauh lebih ringan. Desa kecil itu tampak berbeda pagi ini. Atau mungkin bukan desanya yang berubah, melainkan cara Arka memandangnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewat. Suara angin di antara jemuran kain. Aroma kayu basah setelah malam dingin. Pantulan cahaya matahari di jendela rumah-rumah kecil. Tawa pelan seseorang dari kejauhan. Semua terasa sederhana, namun hangat. Seolah dunia sebenarnya tidak sekeras yang selama ini ia bayangkan. Langkahnya membawanya ke ujung desa. Di sana terdapat bukit kecil yang menghadap langsung ke sungai dan hutan. Rumput di bukit itu bergerak lembut diterpa angin pagi. Arka duduk di bawah pohon besar. Kucing kecil itu langsung melompat ke sampingnya, lalu kembali melingkar santai. Dari atas bukit, dunia terlihat tenang sekali. Sungai kecil tampak seperti pita perak yang membelah hutan. Kabut pagi perlahan menghilang. Matahari mulai menghangatkan udara. Arka memejamkan mata sebentar. Dan lagi-lagi, ia teringat kata-kata wanita tua itu. Tidak semua tempat tenang harus ditinggalkan. Kalimat itu terus terngiang lembut di kepalanya. Selama ini Arka selalu merasa harus terus berjalan. Terus kuat, terus bertahan. Seolah jika ia berhenti sebentar saja, semuanya akan runtuh. Namun malam tadi, untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa berhenti bukan berarti menyerah. Beristirahat bukan berarti lemah. Kadang seseorang hanya terlalu lelah untuk terus memikul semuanya sendirian. Dan tidak apa-apa untuk mengakui itu. Angin bergerak lebih pelan. Daun-daun pohon di atasnya berdesir lembut. Kucing kecil di sampingnya kini tertidur lagi. Arka tersenyum sambil mengusap bulunya perlahan. Lalu ia melihat sesuatu di kejauhan. Di sisi lain bukit, ada sebuah bangunan kecil yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Bangunan itu tampak tua. Dinding kayunya tertutup tanaman rambat. Atapnya sedikit miring dimakan usia. Dan di depan pintunya tergantung lonceng kecil berwarna perak. Lonceng itu bergerak pelan tertiup angin. Arka memicingkan mata. Aneh. Ia merasa pernah melihat lonceng itu. Perasaannya tiba-tiba menjadi hangat sekaligus penasaran. Ia berdiri perlahan. Kucing kecil itu ikut bangun lalu mengikutinya. Rumput-rumput tinggi bergesekan kecil saat mereka berjalan mendekati bangunan itu. Semakin dekat, semakin aneh rasanya. Udara di sekitar tempat itu terasa lebih tenang dibanding tempat lain. Seperti suara dunia menjadi lebih pelan di sana. Di atas pintu kayunya terdapat papan kecil yang hampir pudar dimakan waktu. Tulisan di sana nyaris hilang. Namun Arka masih bisa membacanya sedikit. Rumah istirahat malam. Dadanya berdegup pelan. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu kayu tua itu. Dan ketika ia membukanya, aroma kayu dan buku tua langsung menyambutnya. Arka membeku. Ruangan di dalam bangunan itu kecil. Jauh lebih kecil dibanding perpustakaan dalam mimpinya. Namun suasananya sama. Sangat sama. Rak-rak kayu, kursi empuk dekat jendela, perapian kecil, dan aroma hangat yang menenangkan. Cahaya pagi masuk melalui jendela, bulat kecil dan membentuk garis-garis lembut di lantai kayu. Kucing kecil itu berjalan masuk lebih dulu, seolah sudah mengenal tempat itu. Ia melompat naik ke kursi empuk dan meringkuk nyaman. Arka melangkah perlahan ke dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di atas meja bundar kecil dekat jendela, terdapat sebuah buku biru tua, persis seperti yang ada di mimpinya. Tangan Arka sedikit gemetar saat mengambilnya. Sampulnya lembut, dan ketika ia membukanya, halaman pertama langsung menampilkan tulisan yang sangat ia kenal. Bagi mereka yang terlalu lama terjaga,
Malam akan selalu menyediakan tempat untuk beristirahat. Arka menahan napas. Matahari pagi menyinari halaman buku itu pelan. Sementara di luar, angin menggerakkan lonceng kecil di depan rumah tua itu. Suara lembutnya mengalun bersama udara pagi. Dan untuk sesaat, Arka merasa seperti malam tadi belum benar-benar berakhir. Atau mungkin perpustakaan itu memang selalu ada, tersembunyi di tempat-tempat sunyi yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang terlalu lelah. Arka duduk perlahan di kursi dekat jendela. Kayunya berderit kecil. Hangat matahari pagi menyentuh wajahnya. Di meja terdapat secangkir teh hangat yang masih mengepul tipis. Seolah baru saja disiapkan beberapa menit lalu, ia menatapnya lama. Lalu tertawa kecil tidak percaya. Ini aneh. Namun anehnya, ia tidak takut sama sekali. Justru ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Kucing kecil di kursi sebelah membuka satu mata lalu kembali tidur. Sampulnya terasa dingin namun nyaman di tangan. Di bagian depan tertulis, hari-hari yang hampir menyerah. Arka menelan napas kecil. Entah kenapa judul itu terasa sangat dekat. Ia membuka halaman pertamanya perlahan. Dan seperti buku biru tadi, tulisan di dalamnya muncul perlahan seolah ditulis oleh cahaya. Ada orang-orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi diam-diam lelah setiap malam. Arka terdiam. Matanya bergerak pelan membaca baris berikutnya. Mereka tersenyum. Mereka berbicara seperti biasa. Mereka tetap berjalan. Namun hatinya terus memikul sesuatu yang tidak pernah benar-benar diletakkan. Ruangan mendadak terasa semakin sunyi. Di luar jendela, angin menggoyangkan daun-daun pohon dengan lembut. Arka duduk kembali sambil memegang buku itu. Dadanya terasa hangat kecil. Bukan sedih. Lebih seperti perasaan dipahami. Seolah tempat ini tahu hal-hal yang bahkan sulit ia ucapkan pada dirinya sendiri. Kucing kecil di sampingnya bangun perlahan. Ia melompat ke pangkuan Arka lalu melingkar nyaman. Dengkurnya terdengar seperti suara mesin kecil yang menenangkan. Arka tersenyum tipis sambil mengusap bulunya. Lalu halaman buku bergerak lagi. Tulisan baru muncul perlahan. Dan suatu hari, mereka menemukan tempat kecil untuk beristirahat. Mungkin hanya sebentar. Namun itu cukup untuk membuat hati mereka bernapas lagi. Mata Arka perlahan melembut. Ia memandang keluar jendela. Langit pagi kini benar-benar cerah. Namun rumah kecil itu masih menyimpan suasana malam yang hangat. Seolah waktu di sana tidak sepenuhnya mengikuti dunia luar. Tiba-tiba, ting! Lonceng kecil di depan pintu berbunyi pelan. Arka mengangkat kepala. Ada seseorang datang. Langkah pelan terdengar dari luar. Pintu kayu terbuka perlahan. Dan seorang gadis kecil masuk sambil membawa keranjang bunga liar. Rambutnya pendek sedikit berantakan. Pipinya merah terkena udara pagi. Saat melihat Arka, matanya membesar sedikit. Oh! Ia tampak terkejut. Ada orang lain di sini. Arka sedikit bingung. Kau tahu tempat ini? Gadis kecil itu mengangguk santai. Tentu. Ia berjalan masuk seperti sudah sangat terbiasa. Aku sering datang kalau tidak bisa tidur. Arka memandangnya diam. Gadis itu meletakkan keranjang bunganya di meja. Beberapa bunga kecil berwarna biru muda jatuh pelan. Kadang rumah ini muncul, katanya sambil duduk di lantai. Kadang juga hilang berhari-hari. Arka semakin bingung. Mangkle. Gadis itu mengangguk sambil memainkan salah satu bunga. Ibu bilang tempat ini hanya datang untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Kucing kecil di pangkuan Arka tiba-tiba melompat turun lalu berjalan mendekati gadis itu. Mochi! Seru gadis kecil senang. Ia langsung menggendong kucing itu erat. Arka berkedip. Namanya Mochi? Tentu, jawab gadis itu polos. Kau tidak tahu? Arka tertawa kecil. Kurasa kami baru bertemu semalam. Gadis kecil itu tampak berpikir sebentar, lalu tersenyum. Arka meminum sedikit teh hangat itu. Rasanya lembut, persis seperti susu hangat di perpustakaan mimpinya. Hangatnya menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Ia bersandar pelan di kursi, lalu mulai memperhatikan isi rumah kecil itu. Ada banyak buku di rak, sebagian tampak sangat tua, sebagian lain terlihat baru. Judul-judulnya pun aneh dan lembut. Kara angin menenangkan hutan. Orang-orang yang akhirnya tidur nyenyak. Langit setelah menangis, malam yang tidak menuntut apa-apa. Arka tersenyum kecil membaca semuanya. Tempat ini benar-benar terasa seperti bagian dari mimpinya. Di sudut ruangan terdapat jam tua yang bergerak pelan. Suaranya tidak mengganggu, justru menenangkan, seperti pengingat bahwa waktu tidak selalu harus dikejar. Arka memandang keluar jendela. Pagi kini benar-benar datang, namun entah kenapa, ia tidak merasa sedih malam telah pergi. Karena kali ini ia tahu, ketenangan itu tidak hilang bersama gelap. Ia masih bisa tinggal di hati seseorang. Selama orang itu mau berhenti sejenak dan mendengarkan dirinya sendiri. Angin kembali bergerak lembut.
Halaman buku biru di tangannya terbuka sendiri perlahan. Lalu muncul tulisan baru di halaman kosong. Datanglah lagi jika hatimu mulai terlalu lelah. Arka memandangi tulisan itu lama sekali. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum kecil yang tenang. Dan di rumah tua kecil di atas bukit itu, dengan cahaya pagi yang hangat, suara sungai jauh di bawah sana, serta seekor kucing kecil yang tertidur damai di sampingnya, Arka akhirnya mengerti sesuatu, bahwa hidup mungkin akan tetap melelahkan. Hari-hari berat mungkin akan tetap datang. Kesedihan tidak akan benar-benar hilang selamanya. Namun di antara semua itu, selalu ada tempat untuk beristirahat. Selalu ada malam yang mau memeluk pelan hati yang letih. Dan terkadang, yang seseorang butuhkan bukan jawaban besar, bukan dunia yang sempurna, melainkan hanya sebuah tempat sunyi, dengan sedikit kehangatan, agar ia bisa bernapas lagi dengan tenang. Pagi terus tumbuh perlahan di luar rumah kecil itu. Cahaya matahari menyentuh lantai kayu dengan lembut, membentuk garis-garis hangat yang bergerak pelan mengikuti waktu. Udara di dalam ruangan masih dipenuhi aroma buku tua dan teh hangat. Arka duduk diam cukup lama di kursi dekat jendela, tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan. Suara jam tua, suara angin, suara napas kecil kucing abu putih yang tertidur di sampingnya. Dan anehnya, semua itu terasa cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa harus buru-buru pergi. Tidak merasa harus mengejar sesuatu. Rumah kecil itu seperti memisahkan dirinya dari dunia luar yang biasanya terlalu ramai. Di sana, waktu berjalan lebih pelan, lebih lembut. Arka menatap rak-rak buku sekali lagi. Matanya berhenti pada satu buku kecil bersampul hijau pucat. Buku itu terselip miring di antara buku-buku lain, seolah baru saja dikembalikan seseorang. Tanpa sadar ia berdiri dan mengambilnya. Debu tipis peterbangan kecil saat buku itu ditarik. Mereka berbicara seperti biasa. Mereka tetap berjalan. Namun hatinya terus memikul sesuatu yang tidak pernah benar-benar diletakkan. Ruangan mendadak terasa semakin sunyi. Di luar jendela, angin menggoyangkan daun-daun pohon dengan lembut. Arka duduk kembali sambil memegang buku itu. Dadanya terasa hangat kecil. Bukan sedih, lebih seperti perasaan dipahami. Seolah tempat ini tahu hal-hal yang bahkan sulit ia ucapkan pada dirinya sendiri. Kucing kecil di sampingnya bangun perlahan. Ia melompat ke pangkuan Arka lalu melingkar nyaman. Dengkurnya terdengar seperti suara mesin kecil yang menenangkan. Arka tersenyum tipis sambil mengusap bulunya. Lalu halaman buku bergerak lagi. Tulisan baru muncul perlahan. Dan suatu hari, mereka menemukan tempat kecil untuk beristirahat. Mungkin hanya sebentar. Namun itu cukup untuk membuat hati mereka bernapas lagi. Mata Arka perlahan melembut. Ia memandang keluar jendela. Langit pagi kini benar-benar cerah. Namun rumah kecil itu masih menyimpan suasana malam yang hangat. Seolah waktu di sana tidak sepenuhnya mengikuti dunia luar. Tiba-tiba, ting! Lonceng kecil di depan pintu berbunyi pelan. Arka mengangkat kepala. Ada seseorang datang. Langkah pelan terdengar dari luar. Pintu kayu terbuka perlahan. Dan seorang gadis kecil masuk sambil membawa keranjang bunga liar. Rambutnya pendek sedikit berantakan. Pipinya merah terkena udara pagi. Saat melihat Arka, matanya membesar sedikit. Oh, ia tampak terkejut. Ada orang lain di sini. Arka sedikit bingung. Kau tahu tempat ini? Gadis kecil itu mengangguk santai. Tentu. Ia berjalan masuk seperti sudah sangat terbiasa. Aku sering datang kalau tidak bisa tidur. Arka memandangnya diam. Gadis itu meletakkan keranjang bunganya di meja. Beberapa bunga kecil berwarna biru muda jatuh pelan. Kadang rumah ini muncul, katanya sambil duduk di lantai. Kadang juga hilang berhari-hari. Arka semakin bingung. Mangkok. Gadis itu mengangguk sambil memainkan salah satu bunga. Ibu bilang tempat ini hanya datang untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Kucing kecil di pangkuan Arka tiba-tiba melompat turun lalu berjalan mendekati gadis itu. Mochi! Seru gadis kecil senang. Ia langsung menggendong kucing itu erat. Arka berkedip. Namanya Mochi? Tentu, jawab gadis itu polos. Kau tidak tahu? Arka tertawa kecil. Kurasa kami baru bertemu semalam. Gadis kecil itu tampak berpikir sebentar, lalu tersenyum. Kalau begitu Mochi pasti menyukaimu. Rumah kecil itu kembali dipenuhi keheningan nyaman. Namun kali ini terasa sedikit lebih hidup. Gadis kecil itu mulai menyusun bunga-bunganya di atas meja satu persatu. Sementara Mochi memperhatikannya dengan malas. Aku Hana, katanya tiba-tiba. Arka. Hana tersenyum kecil. Kau terlihat seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Arka sedikit terdiam mendengar itu, lalu tertawa pelan. Mungkin memang begitu. Pagi terus bergerak pelan di sekitar rumah kecil itu. Arka, Hana, dan Mochi menghabiskan waktu tanpa banyak bicara.
Namun anehnya, tidak ada keheningan yang terasa canggung di sana. Semua terasa lembut, nyaman. Seperti tempat itu memang dibuat untuk orang-orang yang lelah berbicara terlalu banyak pada dunia. Hana menyusun bunga-bunga kecilnya ke dalam botol kaca tua. Bunga biru, putih, dan kuning pucat memenuhi meja kayu bundar dengan warna-warna lembut. Mochi tertidur lagi di dekat jendela. Sementara Arka masih memegang buku hijau pucat di pangkuannya. Ia belum selesai membacanya. Namun ia merasa isi buku itu perlahan sudah berbicara langsung ke hatinya. Di luar rumah kecil, angin pagi mulai berubah lebih hangat. Kabut di atas sungai menghilang perlahan. Desa kecil di kejauhan mulai ramai oleh suara orang-orang yang memulai hari mereka. Namun rumah di atas bukit itu tetap terasa tenang. Seolah dunia luar tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalamnya. Hana tiba-tiba menatap Arka. "Kau akan pergi hari ini?" Pertanyaan itu sederhana, namun membuat Arka diam cukup lama. Ia memandang keluar jendela, melihat cahaya pagi menyentuh rerumputan, melihat sungai kecil yang mengalir perlahan. Lalu ia menghela napas pelan. "Aku tidak tahu." Dan itu memang jawaban paling jujur yang ia punya. Selama ini Arka selalu berjalan tanpa benar-benar tahu kemana ia ingin pergi. Ia hanya terus bergerak, terus menjalani hari, seolah hidup hanyalah sesuatu yang harus dilewati. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, merasa ingin berhenti sedikit lebih lama. Hana tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Ia memeluk lututnya sendiri sambil duduk di lantai. Kadang orang memang perlu waktu sebelum kembali berjalan. Arka menatapnya. Gadis kecil itu berbicara dengan tenang sekali untuk seseorang seusianya. "Kau sering datang ke sini?" tanya Arka. Hana mengangguk. "Dulu waktu ibuku sakit, tangannya memainkan kelopak bunga kecil. Aku sering takut malam datang." Ia tersenyum tipis. "Tapi tempat ini membuat malam terasa tidak terlalu menyeramkan." Arka mendengarkan diam-diam. "Setelah ibuku pergi," lanjut Hana pelan, "aku masih datang sesekali." Matanya memandang jendela. Bukan karena sedih, tapi karena di sini rasanya seperti masih ada seseorang yang mendengarkan. Ruangan kembali sunyi. Jam tua berdetak pelan. Arka memandang rak-rak buku di sekelilingnya. Kini ia mulai mengerti. Tempat ini bukan sekadar rumah kecil, bukan sekadar perpustakaan aneh. Tempat ini seperti pelukan sunyi bagi orang-orang yang terlalu lelah. Tempat di mana hati boleh beristirahat tanpa harus menjelaskan apapun. Mochi tiba-tiba bangun lalu mengeong kecil. Ia berjalan menuju pintu, lalu menoleh pada Arka. Seolah meminta diikuti. Arka berdiri perlahan. "Ada apa?" Mochi kembali mengeong, kemudian berjalan keluar rumah. Hana tertawa kecil. "Kurasa dia mau menunjukkan sesuatu." Arka mengikuti Mochi keluar. Udara pagi langsung menyambut wajahnya. Hangat matahari kini mulai terasa nyaman di kulit. Rumput-rumput tinggi bergoyang pelan saat mereka lewat. Dan ketika Arka sampai di belakang rumah kecil itu, ia berhenti. Di sana terdapat sebuah pohon besar, sangat besar. Batangnya tua dan lebar. Daun-daunnya berwarna hijau keperakan saat terkena cahaya matahari. Angin membuat cabang-cabangnya bergerak lembut seperti sedang bernapas. Di bawah pohon itu terdapat banyak benda kecil tergantung. Kertas. Pita, lonceng kecil, dan bunga-bunga kering. Arka mendekat perlahan. Di setiap kertas terdapat tulisan tangan, pesan-pesan pendek. "Terima kasih karena telah menemaniku. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Ayah tidak sesakit dulu sekarang. Aku akan mencoba hidup pelan-pelan." Mata Arka melembut membaca semuanya. Begitu banyak orang pernah datang ke tempat ini. Begitu banyak hati pernah beristirahat di sini. Mochi duduk di bawah pohon sambil mengibaskan ekornya pelan. Sementara angin terus memainkan lonceng-lonceng kecil di cabang pohon. Ting, ting, ting. Suara mereka lembut sekali. Arka memandang pohon itu lama. Lalu perlahan, ia merogoh saku jaketnya. Bulu putih kecil dari burung hantu itu masih ada di sana. Ia memandangnya beberapa detik. Kemudian berjalan mendekati salah satu cabang rendah. Dengan hati-hati, ia menyelipkan bulu putih itu di antara pita-pita kecil yang tergantung. Angin langsung menggerakkannya pelan. Dan untuk sesaat, Arka merasa seperti malam tadi sedang tersenyum diam-diam padanya. Hana muncul dari belakang sambil membawa secarik kertas kecil. "Aku biasanya juga meninggalkan sesuatu." Ia menyerahkan kertas dan pena kecil pada Arka. Arka menatapnya ragu. "Aku harus menulis apa?" Hana tersenyum lembut. "Apa saja yang ingin kau lepaskan." Arka terdiam cukup lama. Angin bergerak perlahan di sekitar pohon besar itu. Daun-daunnya berdesir lembut. Dan akhirnya, Arka mulai menulis. Tulisan tangannya pelan. Sedikit gemetar. "Aku lelah." Ia berhenti.
Menatap kalimat itu lama sekali. Lalu melanjutkan, "Tapi sekarang aku ingin belajar beristirahat." Selesai menulis, dadanya terasa aneh. Ringan, sangat ringan. Ia menggantungkan kertas kecil itu di salah satu cabang pohon. Lonceng kecil di dekatnya berbunyi pelan tertiup angin. Ting! Mochi mendengkur kecil di bawah pohon. Sementara matahari pagi terus menyinari bukit dengan lembut. Hari berlalu perlahan sesudah itu. Arka membantu Hana menyiram bunga kecil di sekitar rumah. Mereka meminum teh hangat bersama. Kadang berbicara sedikit, kadang hanya diam sambil mendengarkan angin. Dan anehnya, diam itu terasa cukup. Menjelang sore, langit mulai berubah warna menjadi jingga lembut. Cahaya matahari senja menyelimuti rumah kecil itu dengan warna emas hangat. Hana berdiri di depan pintu sambil memeluk Mochi. "Kau akan kembali lagi?" tanyanya. Arka memandang rumah kecil itu. Rak-rak buku, jendela bulat, perapian kecil, dan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia sadari begitu ia butuhkan. Lalu ia tersenyum pelan. "Ya," dan kali ini